Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Hendriko Suara SIP MSUC SC selaku pembimbing 1 dan juga Ibu Roza Desmana SIP MSI selaku pembimbing 2. Nah, perkenalkan saya Tri Wibowo dengan NIM 2010844201 yang mana pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Dubalang Kota dalam Mengantisipasi Tawuran di Kota Padang. Nah, langsung saja penelitian ini dilatar belakangi karena fenomena tawuran antar kelompok remaja yang menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi dan sulit untuk ditangani secara serius. Nah, tawuran merupakan perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kelompok lain ataupun kelompok pelajar dengan pelajar lain dengan maksud untuk membela kelompok masing-masing. Nah, isu tawuran sebagai permasalahan sosial di dalam perspektif administrasi publik dipandang sebagai isu yang kompleks dengan memposisikannya antara tata kelola keamanan, pelayanan publik, dan juga kebijakan publik. Terjadinya tawuran dianggap sebagai kegagalan koordinasi antar aktor di dalam administrasi publik, lemahnya pengelolaan pencegahan, dan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan pemerintah dalam aspek keamanan. Nah, Kota Padang sebagai wilayah administrasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi masalah tersebut. Kota Padang menjadikan tawuran menjadi salah satu permasalahan sosial yang sampai saat ini masih sering dihadapi dan masih sering terjadi. Nah, tercatat data yang bersumber dari Polresta Padang pada tahun 2025, dalam 3 tahun terakhir, jumlah tawuran yang terjadi di Kota Padang mencapai angka kasus 53 kasus, dengan jumlah per tahunnya memiliki angka yang berbeda-beda. Nah, data tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Nah, dari data yang ditampilkan menunjukkan bahwa jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2022, yang mana kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan dan kemudian di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran yang terjadi di Kota Padang masih belum konsisten dan dalam mengalami penurunan. Nah, menyikapi banyaknya kasus yang terjadi di Kota Padang dalam hal tawuran, pemerintah Kota Padang menginisiasi program unggulan yang mana sebagai bentuk keseriusannya dalam menangani masalah tawuran. Nah, pada Maret tahun 2025, pemerintah Kota Padang meluncurkan suatu program yang dinamakan Dubalang Kota dalam menjawab permasalahan tawuran yang ada di Kota Padang. Program Dubalang Kota merupakan suatu program yang berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Padang dengan berbasis adat dan budaya Minangkabau untuk menyelesaikan masalah sosial modern yang terjadi. Nah, Dubalang Kota merupakan bentuk transformasi modern dari konsep Dubalang di dalam adat Minangkabau. Meskipun bergerak pada ruang sosial modern, Dubalang Kota tetap mempertahankan nilai-nilai kultural yang ada di adat Minangkabau dalam menjalankan tugas. Nah, oleh sebab itu keberadaan Dubalang Kota ini berbeda dengan aparat keamanan formal pada umumnya. Karena mekanisme pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada proses birokratis, melainkan juga didasarkan dengan nilai-nilai yang telah lama menjadi pedoman kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satunya tugas dari Dubalang Kota ini yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketertiban dan ketentraman yang ada di Kota Padang. Nah, adapun fenomena teoritis dalam penelitian ini yakni suatu program dibentuk memiliki tujuan yaitu untuk menangani suatu permasalahan yang ada. Nah, Dubalang Kota ini dibentuk untuk menekan angka tawuran di Kota Padang. Dengan adanya program ini diharapkan permasalahan sosial seperti tawuran benar-benar bisa teratasi. Karena program ini akan melibatkan beberapa pihak dan baik dari kepolisian, Satpol PP hingga masyarakat secara langsung. Selanjutnya, fenomena empiris. Efektivitas dari Dubalang Kota dalam mengantisipasi tawuran masih perlu dipertanyakan, yang mana hal tersebut karena masih banyaknya kasus tawuran yang terjadi meskipun program ini telah berjalan. Nah, menurut data dari Polresta Padang pada tahun 2025, tercatat sejak Januari hingga Oktober, total tawuran yang sudah terjadi sebanyak 28 kasus. Bahkan, kasus tawuran yang paling parah yakni terjadi di tanggal 13 September tahun 2025, yang mana kasus ini hingga mengakibatkan meninggalnya satu orang
di dalam tawuran tersebut. Nah, data lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide yang tersedia. Nah, di dalam tabel yang telah tersedia, terlihat bahwa pada tahun 2025 kasus tawuran di Kota Padang berjumlah 28 kasus, yang mana artinya pada tahun 2025 Januari hingga Oktober peningkatan sebanyak 87% dari tahun sebelumnya dalam tawuran yang terjadi. Yang mana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 15 kasus. Nah, pada tahun 2005 akan menjadi jumlah kasus terbanyak di Kota Padang dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni tahun 2022, 2023, dan tahun 2024. Yang mana padahal angka tersebut hanya dihitung selama Januari hingga Oktober tahun 2025. Dan jika dihitung sejak dibentuknya Dubalang Kota hingga akhir Oktober tahun 2025, jumlah tawuran yang terjadi sebanyak 17 kasus. Artinya, jumlah tawuran masih menunjukkan angka tinggi meskipun program Dubalang Kota ini sudah berjalan. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni untuk melihat bagaimana efektivitas Dubalang Kota dalam mengantisipasi terjadinya tawuran di Kota Padang. Selanjutnya ada pula tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui seberapa efektif Dubalang Kota ini dalam mengantisipasi tawuran yang menjadi masalah sosial yang krusial di Kota Padang, serta memberikan model baru kepada pemerintah terkait gaya kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama mengenai efektivitas dari organisasi masyarakat di bawah naungan instansi dalam menangani permasalahan sosial modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yakni bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman bagi peneliti. Adapun bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari program Dubalang Kota dalam mengatasi tawuran yang terjadi. Selanjutnya, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait peran dari Dubalang Kota yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya, adapun studi penelitian relevan. Pada penelitian yang relevan, peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni untuk memperkuat dan menjadikan pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi penelitian yang relevan, yang mana yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Kualitas Pelayanan Kepolisian Resort Tegal dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Kabupaten Tegal. Adapun yang kedua, novel Sukman, Subowo, dan Santoso pada tahun 2024 dengan judul Penanganan Kenakalan Remaja Terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu. Dan juga ada 3 penelitian relevan yang lainnya. Nah, setelah melihat beberapa penelitian relevan yang peneliti cantumkan, banyak aktor yang bertugas dalam menjaga lingkungan masyarakat, baik dari segi keamanan dan juga kebersihan. Nah, baik dari itu kepolisian. Nah, kebanyakan aktor yang dinilai yaitu aktor terformal dalam menjaga lingkungan, baik itu dari kepolisian ataupun dari pemerintah. Nah, terdapat penelitian yang menilai peran dari sistem pengamanan tindak pidana yang berbasis desa adat, tetapi hal tersebut kurang terfokus pada salah satu pihak, melainkan menilai sistem secara keseluruhan. Nah, dengan kekosongan penelitian yang ada, pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Dubalang Kota yang menjadi program dari Kota Padang mampu mengantisipasi permasalahan dini terjadinya tawuran. Karena kebanyakan penelitian yang yaitu menilai aktor formal dalam menangani tawuran, sehingga keterbaruan penelitian ini yaitu menilai kinerja dari aktor non pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya tawuran. Nah, selanjutnya teori efektivitas program, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Kreitner-Rankine-Niki, yang mana ada 4 indikator. Yang pertama ada pencapaian tujuan, yang kedua ada akuisisi sumber daya, yang ketiga ada proses internal, dan yang keempat ada kepuasan konstituen strategis. Selanjutnya ada skema pemikiran. Ada pula definisi konsep, efektivitas, program, dan tawuran. Efektivitas merupakan hasil pencapaian dari program kerja yang telah dilakukan dengan adanya tujuan awal sebagai target yang perlu untuk dicapai. Adapun program merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang secara sengaja dan terencana dengan adanya tujuan yang ingin dicapai sebagai intervensi dalam penyelesaian masalah yang terjadi.
Selanjutnya ada pula tawuran, merupakan suatu bentuk perkelahian yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang secara spontan ataupun terencana yang tujuannya untuk mempertahankan kelompok masing-masing. Ada pula definisi operasional, bisa dilihat di dalam slide. Selanjutnya ada metode penelitian. Baik, pada penelitian ini yang pertama ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada pula teknik pemilihan sampling, yakni peneliti menggunakan teknik pemilihan sampling dengan purpose sampling, yang mana memilih informan dengan kriteria tertentu yang dianggap tahu dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara valid. Ada pula peranan peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Ada pula proses penelitian. Proses dari penelitian ini diawali dengan pembuatan surat izin survei untuk melakukan observasi awal terkait fenomena yang ada di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan permasalahan yang sedang diteliti. Ada pula unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisisnya yakni Satpol PP Kota Padang dan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Mila Suberman, yang mana ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Ada pula teknik keabsahan data. Dalam mencari keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan melakukan metode triangulasi data, yang mana triangulasi data ini untuk membandingkan antara hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan utama dengan membandingkannya dengan informan-informan triangulasi yang akan dilakukan, yang mana pada pemilihan informan triangulasi data, peneliti menggunakan purposive sampling dan juga accidental sampling. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.